Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Peraturan Gubernur Provinsi Lampung tentang tata kelola panen dan produktivitas tanaman tebu. Kelompok kami beranggotakan Desiana dengan NIM J3T 419506, Rahman Fauzi dengan NIM J3T 419514, Ririn Ika Primadani dengan NIM J3T 419519, dan Triwinarti dengan NIM J3T 419519. Peraturan Gubernur tentang tata kelola panen dan produktivitas tanaman tebu di wilayah Provinsi Lampung ditetapkan, diundangkan, dan berlaku pada tanggal 18 Mei 2020. Isi dari Peraturan Gubernur Nomor 33 meliputi Bab 1 Ketentuan Umum, Bab 2 Tata Kelola Panen, Bab 3 Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Produk Tebu, Bab 4 Pengembangan Produk Turunan Tebu, Bab 5 Kerjasama, Bab 6 Peran serta Masyarakat, Bab 7 Pembinaan dan Pengawasan, Bab 8 Tim Pengawasan Program Peningkatan Produktivitas Tanaman Tebu, Bab 9 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan, Bab 10 Ketentuan Penutup. Bab 1 tentang keadaan umum. Pasal 1 meliputi yang pertama, gula adalah suatu karbohidrat sederhana dalam bentuk kristal sukrosa padat yang diperoleh dari tebu. Tanaman tebu adalah jenis tanaman semusim yang mengandung sukrosa atau yang mengandung kadar gula dan yang dibudidayakan untuk bahan baku pabrik. Kemudian ada rendemen tebu, adalah rendemen kadar kandungan gula di dalam batang tebu yang dinyatakan dengan presentase. Budidaya adalah upaya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam melalui kegiatan manusia yang dengan modal teknologi sumber daya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik. Panen adalah proses tanaman tebu yang terdiri dari tebang, muat, dan angkut dengan memperhatikan dan memenuhi tata cara pemanenan yang baik sehingga pencapaian potensi bobot tebu dan rendemennya yang telah terbentuk di kebun menjadi maksimal. Metode pembakaran terencana dan terkendali adalah metode pemanenan yang disengaja dan di bawah kendali manusia dengan memperhatikan cuaca dan arah angin. Produktivitas di bidang pertanian adalah hasil persatuan pemanenan pada lahan di suatu luasan wilayah panen. Pasal 2 tentang kelola panen diselenggarakan berdasarkan prinsip kemanfaatan, inovasi, teknologi, transparansi, akuntabel, pemberdayaan, kemandirian, dan kedaulatan petani, keberlanjutan. Pasal 3 tentang Peraturan Gubernur bertujuan sebagai pedoman dalam pemanenan tanaman tebu, peningkatan produksi gula, swasembada gula, peningkatan kesejahteraan petani, dan yang terakhir pengembangan jenis-jenis komoditas lain dari tanaman tebu. Bab 2 Tata kelola panen. Pasal 5 Ayat pertama, tata kelola panen tebu dilaksanakan secara efisien dan efektif mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Ayat 2, perencanaan tebang tebu yang baik yaitu meliputi A. Penentuan jadwal, B. Penentuan blok atau petakan, C. Penentuan jumlah penebang dan angkutan, D. Metode pemanenan, dan E adalah pemberian surat perintah tebang muat angkut atau TMA. Ayat 3, metode yang digunakan pada ayat 2 merupakan pemanenan tebu dengan metode pembakaran yang dilakukan secara terencana dan terkendali. Metode dilaksanakan sesuai dengan SOP pemanenan tebu sebagaimana tercantum dalam lampiran. Persiapan pelaksanaan pembakaran terencana dan terkendali menurut SOP adalah: yang pertama, prosedur persiapan pelaksanaan pembakaran terencana dan terkendali yang meliputi
A. Identifikasi area yang sensitif terhadap asap dan abu berupa bangunan, area publik, serta instalasi listrik dan gas. Yang B. Membuat rencana pembakaran. C. Mengumpulkan informasi kondisi cuaca pada saat pembakaran. D. Menentukan kondisi asap pada saat pembakaran. E. Menentukan jarak transmisi asap dan debu. Dan menentukan arah transmisi asap dan debu berdasarkan arah angin. Adapun kriteria pemananan tebu dengan metode pembakaran terencana dan terkendali. Yang pertama, dalam proses pembakaran terencana dan terkendali harus memenuhi A. Meminimalkan loncatan bara. Yang B. Membatasi area pembakaran kurang lebih 10 hektar per peta dengan lama waktu pembakaran maksimal 20 menit dalam satu peta lahan yang dibakar. Kemudian memperhatikan jarak lokasi pembakaran dengan pemukiman penduduk minimal 1 km. Kemudian dilarang melakukan panen tebu yang ditanam di atas lahan gambut atau lahan darat basah. Yang kedua, memperhatikan waktu pembakaran. Pada musim hujan, di pagi hari adalah pukul 04.00 sampai 06 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian pada malam hari adalah pukul 18.30 sampai 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk musim kering, pada pagi hari adalah pukul 04.00 sampai 06.00 waktu Indonesia bagian Barat. SOP pelaksanaan pemananan tebu dengan metode pembakaran terencana dan terkendali. Berikut adalah tata caranya. Yang pertama, petugas menginformasikan rencana bakar ke petugas piket dan satpam. Petugas piket akan mengidentifikasi area yang sensitif terhadap api, asap dan abu yang berupa bangunan, area publik, serta instalasi listrik dan gas. Kemudian, satpam akan menutup sementara atau pengalihan jalan pada petak yang akan dilakukan pembakaran. Yang kedua adalah mempersiapkan alat dan sarana pembakaran. Yang perlu disiapkan adalah yang pertama, mensiagakan 1 unit kendaraan pemadam. Kemudian tim pemadam kebakaran beranggotakan minimal 5 orang atau tergantung luas lahan yang akan dipanen, yang memiliki tugas sebagai operator, pembakar, dan penyemprot atau pemadam. Kemudian, bahan bakar yang digunakan merupakan campuran solar yang ditampung dalam alat fire collector berukuran 5 liter. Kemudian adalah radio komunikasi. Yang ketiga adalah mengelilingi peta yang akan dibakar. Ini bertujuan untuk pengecekan lokasi dan memastikan tidak ada lagi aktivitas lain di peta tersebut. Kemudian yang keempat adalah menentukan titik awal pembakaran. Titik awal pembakaran ditentukan berdasarkan kondisi cuaca dan arah. Bila angin bertiup dari arah barat ke timur, maka titik awal pembakaran adalah sisi lahan sebelah timur atau berlawanan dengan arah angin atau beberapa titik pembakaran. Selanjutnya adalah mempersiapkan kendaraan pemadam untuk pengamanan peta di sebelahnya. Itu juga merupakan alat dan sarana pembakaran yang kemudian dilakukannya pembakaran oleh petugas bakar. Kemudian pelaksanaan pembakaran tidak melampaui ketentuan baku mutu udara. Selanjutnya pelaksanaan pembakaran harus menempatkan alat pengukur baku mutu udara sehingga pada saat pelaksanaan pembakaran kita dapat mengetahui apakah melampaui baku mutu udara atau tidak. Kemudian mengantisipasi loncatan api sehingga tidak menyebar ke peta sebelahnya. Kemudian menyempurnakan setelah api masuk sekitar 30 meter ke dalam peta. Selanjutnya, setelah 20 menit, unit pemadam harus memastikan api telah padam sepenuhnya. Kemudian melaporkan hasil pembakaran, dan yang terakhir adalah evaluasi oleh petugas. Pasal 6. Tebang tebu dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama manual, semi mekanis, dan mekanis. Manual.
Tebang tebu manual dilakukan secara konvensional menggunakan peralatan tebang tebu. Yang kedua ada semi mekanis, dilakukan secara konvensional dengan menggunakan peralatan manual dan muat dengan grab loader. Yang ketiga ada mekanis, dilakukan secara mekanis menggunakan peralatan berupa cane harvester. Pasal 7. Kriteria bahan baku tebu layak giling. Yaitu yang pertama ada manis, penentuan kriteria manis, melakukan analisa kemasakan dari pemilihan, contoh sampai batang tebu dipotong untuk dianalisa. Dan yang kedua bersih, pembersihan batang tebu dari unsur non gula. Kemudian dilakukan sebelum tebu dimuat ke truk. Yang ketiga, persentase kotoran kurang dari 5%. Yang ketiga itu tebu segar, mencatat waktu tebang tebu, kemudian menghitung waktu tempuh dan jarak tempuh dari kebun ke pabrik. Kemudian ada menghitung waktu antara tebu ditebang sampai tebu digiling paling lama 24 jam. Yaitu bab 3, peningkatan produktivitas dan pengembangan produk tebu. Pasal 8 ayat 1. Pemerintah daerah memfasilitasi upaya peningkatan produktivitas tebu dengan mendayagunakan secara optimal sumber daya lahan, sumber daya manusia, dan stakeholder lainnya. Ayat 2, peningkatan dapat dilakukan dengan menerapkan budaya tebu yang baik, sosialisasi, dan pengawasan. Selanjutnya ada budidaya tebu yang baik. Yang pertama itu penataan varietas, yang kedua penetapan masa tanam, yang ketiga penetapan lahan, yang keempat persiapan benih, yang kelima penanaman, yang keenam pemeliharaan, yang ketujuh panen berupa tebang, muat, serta angkut, dan yang terakhir yaitu kesehatan tenaga. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai peraturan Gubernur nomor 33 tentang tata kelola panen dan produktivitas tebu. Kurang lebihnya saya perwakilan dari kelompok 5. Minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.